Halo para bobotoh sadayana tepang deui sareng Abah Eot di channel Diari Persib yang akan membahas berita seputaran tim Persib Bandung. Untuk para bobotoh yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subrek dan nyalakan loncengnya agar channel ini semakin berkembang dalam menyiarkan berita-berita terbaru dari tim Maung Bandung. Hatur nuhun, tara thank you, urang rungkadkeun. Mantan bad boy Persib dan striker legendaris kesayangan para bobotoh. Di era tahun 80-an, Persib nyaris identik dengan Ajat Sudrajat. Maklum, ia merupakan mesin gol andalan Maung Bandung. Bukan hanya itu, aksinya di lapangan pun sangat menghibur. Menyundul bola yang berada di antara dada dan pinggang sambil terbang di kotak penalti lawan merupakan gaya khasnya yang akan selalu diingat publik sepak bola Indonesia, terutama para bobotoh. Ia memang mempunyai kelebihan dalam mengeksekusi bola dengan kepala. Sundulannya begitu tajam menghujam ke gawang lawan. Padahal untuk ukuran striker dengan tinggi 165 cm, ia terbilang kecil mungil. Tapi kelebihan yang ia miliki tidak datang begitu saja. Keahliannya menyundul bola diperoleh lewat latihan keras setiap hari di luar jadwal latihan rutin bersama rekan satu tim. Saya setiap harinya punya target menyundul bola 100 bola, 50 bola membuatkan umpan dari kiri dan 50 bola dari kanan. Berkat latihan ini, feeling bal saya semakin terasa, ujar Ajat membuka rahasia kepawaian menyundul bola. Pada awal karirnya, Ajat justru lemah dalam melakukan sundulan. Namun sejak dijadikan striker oleh pelatih Persib asal Polandia, Marek Jonata, pada tahun 1981, ia mulai mengasah kemampuan menyundul bola. Awal gabung dengan Persib, saya ditempatkan di sayap. Namun setelah Itang yang biasanya menjadi striker mundur, Marek meminta saya menjadi striker. Beruntung, saya bisa banyak belajar dari striker Persib yang lebih senior, seperti Dedi Sutendi dan Omo Suratmo, papar Ajat. Anak ketiga dari 7 bersaudara ini, yang lahir di Bandung 5 Juni 1962, mulai tergila-gila main bola sejak usia 7 tahun. Karena kegilaannya pada bola, Ajat terlambat menyelesaikan pendidikan SMA. Tapi di lapangan hijau, kebolehannya tak diragukan. Mulai serius berlatih di klub Provelat pada tahun 1977. Selang 3 tahun, Ajat terpilih sebagai pemain terbaik dalam turnamen sepak bola KNPI Jawa Barat. Sejak itu, namanya dikenal sebagai pemain masa depan Persib Bandung. Ajat termasuk dalam main muda Persib. Ia seangkatan Iwan Sunarya, Wawan Karnawan, Dede Iskandar, Robi Darwis, Ade Mulyono, Bambang Sukowiono, Adeng Hudaya, Japar Sidik, dan lain-lain yang disebut generasi emas Maung Bandung. Pada debut perdana di kompetisi divisi utama 1983-1984, Ajat dan kawan-kawan tampil mengesankan. Mereka maju sampai babak final, tapi gagal dalam drama adu penalti di tangan PSMS. Saat itu, berkat penampilannya yang luar biasa, Ajat dianugerahi gelar pemain terbaik. Setahun kemudian, mereka juga sukses melangkah sampai babak final. Tapi, lagi-lagi ditaklukkan PSMS lewat adu penalti. Namun meski Persib gagal, ia masih tersenyum karena masih menjabat gelar sebagai pencetak gol terbanyak. Barulah pada tahun 1986, Ajat untuk pertama kalinya bisa membawa Persib menjadi kampiun kompetisi divisi utama. Kesuksesan yang sama diulangi 4 tahun kemudian, sekaligus menjadi gelar terakhirnya untuk Persib. Sayang, kehebatan Ajat bersama Persib tidak berlanjut di tim nasional Indonesia. Pada tahun 1982, ia sempat dipanggil mengikuti seleksi PSSI yang disiapkan ke Pra-Olimpiade. Namun saat itu kalah bersaing dengan pemain Galatama yang mendominasi timnas. Setelah sukses membawa Persib jadi juara, di tahun 1986, ia masuk skuad timnas yang berlaga di SEA Games 1987. Timnas yang ditangani Heri Jong merupakan gabungan pemain Perserikatan dan Galatama.
Sayangnya, Ajat yang tampil cemerlang bersama Persib seolah tidak berdaya ketika membela timnas. Top skor kompetisi perserikatan ini seolah mandul. Ketajamannya sebagai bomber haus gol sama sekali tak terlihat. Tanpa bermaksud menyalahkan rekan-rekannya, Ajat mengakui dirinya tak bisa tampil maksimal karena ia merasa ada perlakuan berbeda terhadap pemain dari perserikatan seperti dirinya. Saat bertanding lawan Thailand dan Malaysia di SEA Games 1987, saya dimainkan 90 menit, tapi hanya sekitar 3 kali mendapat bola. Entah ini salah saya atau ada faktor kesengajaan, saya tidak tahu pasti, ungkapnya sambil mengangkat bahu. Namun jika bergabung dengan timnas yang diperkuat pemain perserikatan, ia tampil luar biasa seperti di Persib. Ketika membela PSSI Perserikatan pada Merdeka Games di tahun 1984 di Malaysia, koran utusan Malaysia menganugerahi Ajat sebagai the best player. Ketika Indonesia menggasak timnas Thailand 5-2 dan seri 1-1 dengan Malaysia. Setelah juara pada tahun 1990, Ajat dan beberapa pemain Persib seperti Setiono Lamso, Nyang, Yusuf Bastiar, Ropi Darwis, dan Dede Iskandar dipinjam ke Ramayuda 3 Berlian yang akan bertanding di Piala Winner Asia 1991. Tapi setelah selesai masa peminjaman oleh KTB selama 4 bulan, saya tidak dipanggil lagi oleh Persib. Merasa tidak dibutuhkan lagi oleh Persib, Ajat pun bergabung dengan Bandung Raya yang saat itu tampil di kompetisi Galatama. Hijrahnya bintang Persib ini ke Bandung Raya menimbulkan polemik. Ia dinilai telah berkhianat karena bergabung dengan klub Galatama. Puncaknya pada Liga Indonesia 1991-1996, Bandung Raya yang saat itu disponsori Mastran naik podium sebagai juara. Setahun kemudian mereka juga melaju ke babak final namun dikalahkan Persebaya. Pada tahun 1997, Ajat resmi mengundurkan diri sebagai pemain dalam usia 34 tahun. Setelah pensiun dari lapangan hijau, ia tidak berniat jadi pelatih dan memilih fokus pada pekerjaannya di Bank Jabar. Mahatu menurut para bobotoh semuanya. Da urang mah urang Sunda, hade basa, hade rupa. Ulah leweh, najan eleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib nu aing, kumaha aing.